Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas ya bagaimana caranya menyelesaikan model program linier tipe minimum dengan menggunakan grafik. Di sini ada suatu permasalahan ya. Seorang pedagang furniture ingin mengirim barang dagangannya yang terdiri atas 1.200 kursi dan 400 meja. Oke, untuk keperluan tersebut, ia akan menyewa truk dan kol. Truk dapat memuat 30 kursi dan 20 meja, sedangkan kol dapat memuat 40 kursi dan 10 meja. Ongkos sewa sebuah truk Rp200.000, sedangkan ongkos sewa sebuah kol Rp160.000. Tentukan ongkos pengiriman agar minimum. Oke, teman-teman harus memahami dulu ya permasalahan yang ada pada narasi ini ya. Oke, kita bahas ya. Di sini ada seorang pedagang harus mengirim barang dagangannya minimal ya 1.200 kursi dan 400 meja. Ini minimal harus terkirim ya. Kemudian di sini ada dua kendaraan yang dapat digunakan untuk mengirim, yaitu truk dan kol. Untuk truk 30 kursi dan 20 meja kapasitasnya. Sedangkan kol dapat memuat 40 kursi dan 10 meja. Ongkos sewanya truk Rp200.000, sedangkan kol Rp160.000. Pertanyaannya, teman-teman diminta untuk menentukan ongkos pengiriman agar minimum ya. Tetapi tujuannya tercapai. Nah, karena permasalahan ini masih dalam bentuk narasi, ya teman-teman wajib ya harus mengubah atau membuat model program linier ya yang sesuai dengan permasalahan ini. Oke, kita akan lakukan. Langkah ini sangat penting ya karena mempengaruhi hasil akhir. Kalau kita salah menentukan model program linier, maka hasil akhirnya pun akan salah ya. Jadi diharapkan teman-teman paham dan benar dalam membuat model program liniernya. Oke, kita akan bentuk program liniernya. Yang menentukan ongkos pengiriman adalah jumlah masing-masing truk dan kol yang harus disewa. Nah, inilah yang menjadi dasar pedoman bagi kita untuk menentukan apa variabel keputusannya, kemudian berapa banyak variabel keputusan. Oke ya, jadi di sini yang menjadi dasarnya adalah jumlah masing-masing truk dan kol yang harus disewa. Maka yang dijadikan variabel keputusan adalah jumlah masing-masing truk dan kol yang harus disewa. Berarti jumlah variabel keputusannya ada 2. Karena jumlah keputusannya ada 2, berarti memungkinkan penyelesaiannya dengan menggunakan metode grafik. Oke, kita misalkan X adalah jumlah truk yang harus disewa. Sedangkan Y adalah jumlah kol yang harus disewa. Kemudian jelas bahwa X dan Y harus lebih besar atau sama dengan 0. Yang merupakan kendala umum ya. X dan Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Nilai X dan Y inilah yang akan dicari agar ongkos pengiriman minimum ya. Kita diminta untuk menentukan ongkos pengiriman minimum ya, berarti menentukan dulu nilai X dan Y, baru akan muncul ongkos pengiriman ya. Kemudian kita pilih yang paling kecil. Oke, kita lanjutkan. Di sini adalah tabel ya, pembantu. Ada barang, truk, kol, kapasitas ya. Kursi, truk
30 call 40, kapasitas yang harus dikirim adalah 1.200. Meja truk 20, call 10, kapasitas yang harus dikirim ya 400. Sewa truk 200.000, call 160.000. Tadi sudah kita misalkan ya X dan Y ya. X jumlah truk yang harus disewa, Y adalah jumlah call yang harus disewa. Sekarang kita akan membuat model yang sesuai ya. Tipenya adalah minimumkan ya, minimumkan. Jadi teman-teman jangan lupa menuliskan ya sebagai pedoman di akhir penyelesaian. Kita akan menentukan fungsi sasaran, berarti fxy sama dengan, nah fungsi sasaran ini berkaitan dengan harga sewa kendaraan tersebut ya. Berarti di sini yang pertama adalah 200.000 X ya ditambah 160.000 Y. Nah, inilah fungsi sasaran, inilah fungsi tujuan, inilah fungsi objektif ya. Teman-teman boleh juga menyederhanakan ya. Kalau tidak disederhanakan boleh nggak? Ya boleh ya, itu opsional pilihan ya. Untuk kali ini kita tidak akan menyederhanakan ya. Jadi tetap bentuknya adalah seperti ini. Oke, berikutnya kita akan buat kendalanya. Yang pertama berkaitan dengan kursi ya. 30 kali jumlah truk yang disewa berarti 30X ditambah 40 kali jumlah call yang disewa berarti 40Y. 30X ditambah 40Y. Kemudian kursi yang harus dikirim itu minimal 1.200. Berarti pertidaksamaannya, tandanya yang kita gunakan adalah lebih dari sama dengan. Ya, lebih dari sama dengan di sini. Karena minimal yang harus terkirim itu adalah 1.200. Oke ya, jangan sampai keliru dalam menentukan tanda pertidaksamaannya. Kalau ini kita ambil kurang dari sama dengan, yaitu nanti maknanya akan berbeda. Ya, maksimum yang harus dikirim adalah 1.200. Kurang dari itu boleh nggak? Boleh. Kalau lebih dari sama dengan, artinya apa? Minimum yang harus dikirim adalah 1.200. Lebih boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya, tanda pertidaksamaannya. Nah, untuk memudahkan nanti dalam membuat grafiknya, supaya grafiknya tidak terlalu besar, ya kita akan sederhanakan ya, semuanya dibagi dengan 10 menjadi 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 120. Ini kendala yang pertama. Untuk kendala yang kedua, polanya akan sama ya. 20X ditambah 10Y ini juga sama karena 400 ini adalah minimum yang harus terkirim. Berarti menggunakan tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Kita sederhanakan menjadi 2X ditambah Y lebih dari sama dengan 40. Kemudian jangan lupa kendala umum ya, supaya penyelesaiannya ada di kuadran 1. X dan Y-nya lebih besar atau sama dengan 0. Oke, ini adalah model yang sesuai dengan permasalahan di awal tadi ya. Minimum, ini adalah fungsi tujuan, fungsi sasaran, fungsi objektif. Kemudian ini adalah kendalanya, kendala 1, 2, dan 3. Oke, kalau diyakini ya, model program linear ini sudah tepat ya, kita akan lanjutkan dalam proses penyelesaiannya ya. Jadi teman-teman harus yakini dulu ya, model yang dibuat teman-teman itu sudah sesuai, sudah betul. Oke, kita lanjutkan. Oke, berikutnya kita akan buat grafiknya ya. Langkah pertama, teman-teman harus menentukan 2 titik berbeda ya pada setiap kendala ya. Nah, ini sudah ada di
kuadran 1 ya artinya kendala yang ketiga itu sudah diterapkan ya, X-nya positif atau 0 ya, makanya ke kanan. Kemudian Y-nya itu ada di atas ya karena 0 atau positif. Nah, ini ya, ini adalah akibat dari kendala yang ketiga, kendala umum. Oke, sekarang kita akan menentukan dua titik berbeda dari kendala yang pertama dulu. Teman-teman ubah ke dalam bentuk persamaan. Nah, ini adalah persamaannya karena menggunakan tanda sama dengan 3X tambah 4Y sama dengan 120. Oke, selanjutnya kita akan tentukan X-nya dulu. X-nya supaya lebih mudah kita ambil 0 ya. X-nya 0, maka 3 kali 0, 0 ya, ditambah 4Y. Berarti 0 ditambah 4Y hasilnya adalah 4Y sama dengan 120. Y-nya berarti 120 dibagi 4 ya, diperoleh 30. Kita beri nama titik A, koordinatnya adalah 0,30. Selanjutnya kita gambarkan. Ini berada di garis atau sumbu Y ya. X-nya 0, Y-nya 30. Nah, ini adalah titik A. Selanjutnya, kita tentukan satu titik lagi. Kita ambil nilai Y dulu. Y-nya 0 ya. Y sama dengan 0, maka X-nya berapa teman-teman? Nah, kita hitung. 3X ditambah 4 kali 0. Berarti 3X ditambah 0. 3X. Sama dengan 120. Berarti X-nya adalah 120 dibagi 3. Diperoleh 40. Kita beri nama ini adalah titik B. Koordinatnya adalah 40,0. Selanjutnya kita gambarkan ya. Berarti ada di sumbu X ya. 40,0. Nah, ini adalah titik B ya dengan koordinat 40,0. Selanjutnya tarik garis ya. Nah, seperti ini. Ini adalah garis 3X plus 4Y sama dengan 120. Selanjutnya kita perhatikan ya, garis ini membagi grafik menjadi dua ya, yang atas ya, yang atas sebelah sini, kemudian yang bawah ya. Kita harus menentukan daerah mana yang memenuhi kendala yang pertama. Kita ambil titik ujinya ya, titik untuk mengecek ya, daerah mana yang memenuhi kendala tersebut. Supaya memudahkan ya, kita ambil aja titik O dengan koordinat di sini ya, 0,0. X-nya 0, Y-nya 0 ya. Kita substitusikan ke kendala yang pertama. Selanjutnya pilih sembarang titik yang tidak terletak pada garis ya. Misalkan titik O 0,0, substitusikan 0,0 ke kendala ya. Berarti 3 kali 0 ditambah 4 kali 0. 0 ditambah 0. 0 ya. Apakah betul 0 itu lebih besar atau sama dengan 120? Ternyata kesimpulannya adalah salah ya. Oke, karena salah berarti daerah yang memuat titik O 0,0 itu bukan daerah penyelesaian kendala yang pertama. Jadi yang di bawah ini jangan diarsir, tetapi lawannya daerah atas yang kita arsir. Nah, yang ini ya. Oke ya, paham ya? Sekali lagi, karena ini salah berarti daerah yang memuat titik O 0,0 itu jangan diarsir ya, tetapi daerah lawannya yang diarsir. Nah, oke ya, mudah-mudahan cukup mudah untuk dipahami ya. Kita lanjutkan ya, beralih ke kendala yang kedua. Lakukan hal yang sama di sini ya. Tentukan atau ubah dulu kendala kedua ke dalam bentuk persamaan. Selanjutnya, tentukan dua titik berbeda. Kita awali dari X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan, oke, kita langsung saja 40. Kita beri nama titiknya adalah titik C.
koordinatnya 0,40. Kita gambarkan dulu di sini ya. Titik C berarti ada di sumbu Y. Nah, ini adalah titik C 0,40 ya. 0,40. Kemudian kita akan cari satu titik lagi, Y sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 20. Kita beri nama D sama dengan, atau koordinatnya adalah 20,0. Kita gambarkan ya. Yang jelas ada di sumbu X. Nah, ini adalah titik D ya, koordinatnya 20,0. Selanjutnya tarik garis. Nah, seperti ini ya. Nah, garis ini diberi nama adalah garis 2X plus Y sama dengan 40 ya. Oke, selanjutnya kita perhatikan ya, garis kendala kedua ini mengakibatkan grafik ini menjadi dua bagian, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, tugas kita adalah menentukan ya daerah mana yang merupakan penyelesaian kendala kedua. Oke, kita pilih satu titik secara sembarang ya. Untuk memudahkan ya, kita tetap saja ngambil titik O dengan koordinat 0,0 yang di sini ya. Ternyata dicek ya. 2 kali 0 ditambah 0, 0. Apakah 0 itu lebih besar atau sama dengan 40? Salah ya. Oke, karena salah, berarti daerah yang memuat titik O itu bukan daerah penyelesaian ya. Mana daerah penyelesaiannya? Lawannya berarti yang sebelah kanan ini kita arsir. Nah, kita beri warna merah di sini ya. Oke ya, sampai sini cukup jelas ya. Oke, selanjutnya kita cari daerah visible ya, daerah yang memenuhi kendala 1, kendala 2, dan kendala 3, yaitu daerah yang mana? Nah, yang ini, yang biru ini adalah daerah visible ya. Titik sudutnya mana? Yang akan kita uji adalah nanti titik C, kemudian titik ini ya, perpotongan, kemudian titik B di sini ya. Oke. Selanjutnya ya, kita akan cari nilai fungsi daerah visible ya, titik C, kemudian titik B, dan satu lagi di sini ya kita sebut sebagai titik E ya. Nah, ini titik E. Titik E ini merupakan perpotongan antara dua garis ya. Garis kendala yang pertama dengan garis kendala yang kedua. Maka kita harus cari tahu dulu koordinat titik E. Caranya boleh menggunakan eliminasi, substitusi, maupun campuran. Nah, seperti ini misalkan ya, kita cari perpotongan dari dua garis ini dengan metode eliminasi boleh, substitusi boleh, campuran juga boleh. Ternyata diperoleh titik E itu koordinatnya adalah 8,24 ya. Berarti lengkap di sini ya, titik sudut yang akan kita cari nilai fungsinya. C 0,40, E 8,24, B 40,0. Berarti titiknya adalah, kemudian ini adalah fungsi tujuannya, titiknya adalah titik B, C, dan E. Kita substitusikan ya. Awali dengan titik B, X-nya 40, Y-nya 0. Berarti 200.000 kali 40 ya. Ditambah 160.000 kali 0. Berarti diperoleh 8 juta ya. Kemudian titik C ya, berarti 0 kali 200.000 ditambah 160.000 kali 40 diperoleh 6.400.000. Kemudian yang terakhir 200.000 kali 8 ditambah 160.000 kali 24 ya, diperoleh 5.440.000.
Ya. Oke, karena yang diminta adalah minimum, maka kita cari nilai fungsi sasaran yang paling kecil. Nah, yang diperoleh adalah 5.440.000. Maka dari sini dapat kita simpulkan biaya pengiriman yang paling minimum adalah Rp5.440.000 dengan cara menyewa 8 truk dan 24 call. Oke, ya. Mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya, teman-teman. Oke, ini adalah pembahasan ya, penyelesaian model program linier tipe minimum ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala dalam memahaminya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.